Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Apriliana. Saya adalah peserta PPG PGSD dalam jabatan kategori 1 UPI Bandung 2022. Berikut adalah video uji kinerja atau UKIN saya. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak. Sebelum kita masuk, kita balik dulu ya. Oke. Yang kecil di depan, ayo. Oke, masuk dari depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Pade. Pagi Misina. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Ya, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu agar Allah mudahkan kita dalam menerima pelajaran hari ini. Ya, Rafael, silakan berdoa. Memimpin teman-temannya. Siap. Siap. Berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siap? Oke. Ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari pun rambut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rambut kembali. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rambut kembali. Oke, bagus sekali. Ya, sekarang Miss Vina absen dulu ya kehadirannya. Yang Miss Vina sebutkan namanya tidak hadir ya. Ahmad Nur Arifal. Oke, bagus. Aisyah Nur Zahra. Oh, sakit ya, tidak hadir, baik. Alia. Oh, sakit juga, baik. Akila Zia. Hadir. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang sedang sakit Allah segera berikan kesembuhan sehingga bisa ikut belajar lagi bersama kita. Amin. Baik. Ya. Sebelum kita mulai, Miss Vina mau dengan yel-yel kelas kita dulu, Mbak, biar semangat. Ya, siap. Siap tangannya. Oke, siap. Hitungan Miss Vina ya. 1, 2, 3. Kami adalah harapan partai, hari dengan semangat dan senyuman siap berprestasi. Tunjukkan bakat, pantang menyerah karena
unsur intrinsik dari cerita yang dibaca, lalu menyimpulkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita, dan kemudian kita akan membuat peta pikiran tentang unsur intrinsik cerita yang dibaca. Nah, kemudian kita juga akan menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, mengaitkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, dan menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai sila ketiga Pancasila. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Berikut adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kita menyimak tayangan poin-poin, kalian mampu menganalisis unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. Kemudian setelah kalian membaca cerita yang diberikan oleh guru, kalian juga mampu menyimpulkan unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerita dengan benar. Nah, kemudian kalian juga setelah membaca cerita mampu menganalisis hal-hal baik yang terdapat dalam cerita sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Dan kemudian setelah kalian membaca cerita juga, kalian mampu menunjukkan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Nah, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Ayo tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Luar biasa. Ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita akan mengerjakan tes terlebih dahulu ya, namanya pretest. Nah, Miss Vina ingin melihat apakah kalian memiliki pengetahuan tentang materi kita hari ini ya. Jadi Miss Vina akan bagikan soal ya. Kalian kerjakan sebisa kalian ya. Oke, untuk ketua kelompoknya silakan Raisa. Untuk mengambil soalnya. Sakira. Isya. Nopi. Nadira. Jangan lupa diberikan nama. Sudah? Ya. Tulis nama kalian, lalu kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Apa sih tugasnya kepala desa? Ada yang tahu? Ya, Ipa. Menjaga masyarakatnya. Menjaga masyarakatnya. Bagus. Ya, Zahira. Orang yang peduli terhadap warganya. Bagus. Nadira. Orang yang mengurus warganya. Bagus sekali. Ya. Raisa. Orang yang memimpin desa. Bagus sekali. Nah, kira-kira hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari seorang kepala desa? Baik hati. Baik hati, bagus sih Pak. Rama, Sakira. Hah? Oh? Oke, semua tahun aja. Membantu masyarakat. Nah, itu adalah contoh hal-hal baik yang bisa kita contoh dari seorang kepala desa. Nah, berikut ini di sini ada sebuah cerita nih.
sebuah cerita seorang kepala desa bernama Pak Tulus. Nah, kira-kira bagaimana sih pekerjaan Pak Tulus sehari-hari ya dalam memimpin desanya? Yuk kita simak ya bareng-bareng ya ceritanya. Oke. Kenalnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di desa Serewangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merendahkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Mereka semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ija seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ija. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Ada suatu pagi Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya beranda rumah Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Apa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba daunnya, terasa ada hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, itu dia cerita tentang kisahnya Pak Tulus, seorang kepala desa. Nah, di mana Pak Tulus bertugas? Nama desanya apa? Ada yang Desa Serewangi. Betul sekali, Desa Serewangi. Nah, bagaimana Pak Tulus dalam memimpin warganya? Peduli terhadap warga. Peduli terhadap warganya, ya. Baik ya Pak Tulus sebagai kepala desa? Baik ya. Nah, pada suatu hari ternyata ada warganya nih yang sakit. Siapa nama warganya tadi ya? Nenek Ija. Ya, bagus. Lalu apa yang dilakukan Pak Tulus terhadap Nenek Ija? Membawa ke rumah sakit. Membawa? Ke rumah sakit. Rumah sakit. Ya, bagus sekali. Nah, dalam sebuah cerita, ya, itu ya dalam sebuah cerita ini, ya, ada yang namanya unsur intrinsik. Nah, apa sih unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dalam sebuah cerita. Jadi sehingga cerita itu dapat dipahami dan menarik bagi si pembaca. Ya, jadi setiap cerita itu ada yang namanya unsur intrinsik. Nah, di sini ada 6 unsur intrinsik dalam cerita. Nah, apa saja sih? Yuk kita simak ya satu persatu ya. Di sini ada tema. Ada apa? Tema. Betul, tema. Tema itu adalah ide gagasan atau ide pokok yang mendasari keseluruhan cerita. Ya, jadi dia menceritakan tentang apa? Ya, jadi apakah tentang persahabatan, apakah tentang keluarga, ya, tentang kerjasama, tentang gotong menolong.
Jadi itu adalah suatu tema, ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya tokoh. Nah, unsur yang kedua adalah tokoh, yaitu pelaku dalam cerita yang memerankan, ya, yang memerankan ceritanya sehingga bisa terlihat nih orangnya siapa saja dalam sebuah cerita, itu namanya tokoh. Nah, dari cerita Pak Tulus tadi tokohnya siapa? Peran utamanya siapa? Nenek Ija. Nenek Ija dan Pak Tulus. Pak Tulus, betul. Nenek Ija dan Pak Tulus merupakan tokoh dalam cerita tersebut, ya, yang memerankan ceritanya, ya. Kemudian yang ketiga ada watak. Nah, watak ini adalah sifat atau sikap dari pelaku dalam cerita. Watak ini bisa menjadi watak baik atau watak jahat, ya, bisa dia baik hati atau dia jahat, dia bandel, dia nakal, atau malah baik hati, suka menolong, ya. Itu adalah contoh watak dalam tokoh, ya, yang diperankan oleh tokoh dalam sebuah cerita. Nah, kalau dari cerita tadi wataknya Pak Tulus bagaimana? Baik Baik hati ya, ramah, ya, betul sekali, suka menolong, bagus sekali, ya. Nah, berikutnya yang keempat, unsur yang keempat, apa itu yang keempat? Alur. Nah, alur adalah jalan cerita dari awal hingga akhir cerita. Jadi ceritanya itu nggak bolak-balik, tapi runtut, ya, sesuai dengan alurnya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, ya. Jadi berurutan sesuai dengan, jadi mudah dipahami oleh si pembacanya. Yang kelima ada latar. Nah, latar ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih latar itu? Ada keterangan tempat, waktu, dan suasana saat kejadian. Jadi latarnya yang pertama adalah latar tempat. Nah, dari cerita tadi tempatnya di mana? Dari ceritanya Pak Tulus? Di desa, ya, di sebuah desa, ya, itu adalah tempatnya. Waktunya kira-kira tadi di mana? Waktunya kapan? Pagi, siang hari, sore hari, dan malam hari. ya, jadi seharian, ya, bagus sekali. Itu adalah waktunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah suasana. Suasana dari kejadiannya. Suasana itu bisa suasana yang menyenangkan, menyedihkan, atau menyenangkan, ya. Itu namanya suasana. Kalau dari cerita Pak Tulus tadi, suasananya bagaimana? Suasananya sangat menyenangkan. Keakraban ya, kekeluargaan ya. Sangat kekeluargaan sekali. Oh iya, kekeluargaan ya, karena warganya itu suka menolong, ya, jadi dia keakraban dan keluarganya, ya. Oke, bagus sekali. Oke, yang terakhir, nah, dari unsur yang terakhir ada amanat atau pesan moral. Nah, dalam suatu cerita itu pasti ada yang namanya amanat atau pesan moral, yaitu nasihat, ya, pesan yang ingin disampaikan pada si pembaca, ya. Jadi pesan itu pesan-pesan kebaikan, ya, pesan kebaikan agar pembacanya itu setelah membaca ceritanya dia mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu pesan, gitu, ya. Oh, saya harus begini, kayak misalnya oh, saya harus baik kepada semua orang, oh, saya harus saling tolong-menolong. Itu adalah suatu pesan dari sebuah cerita. Nah, kalau kita balik lagi ke ceritanya Pak Tulus, dari cerita yang sudah kalian dengarkan tadi, apa amanatnya atau pesan moral yang kita ingin kita terima dari cerita tersebut? Kekeluargaan. Boleh, bagus sekali, kekeluargaan. Saling tolong menolong, kita harus saling tolong menolong. Kita harus membina kekeluargaan, bagus sekali, ya. Itu adalah pesan yang kita terima dari sebuah cerita. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Sakira. Amanat, oke, tadi amanat kita ulang. Amanat tadi apa? Pesan atau nasihat, ya, pesan kebaikan. Ya, amanat itu adalah pesan kebaikan yang ingin disampaikan si penulis kepada si pembaca. Jadi si pembaca itu pada saat membaca cerita itu nggak cuma baca cerita aja, oh udah selesai, tapi ada suatu nilai, ada suatu pesan kebaikan. Oh, setelah saya membaca ini saya harus seperti ini, saya harus baik kepada orang, saya harus suka menolong, gitu, ya, seperti itu. Jadi ada kebaikan yang kita terima dari membaca cerita tersebut. Jelas, Samira? Oke, bagus. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita sampai pada tugas kita hari ini. Ya, tugas hari ini adalah membuat peta pikiran. Ya, nah, Miss Vina akan bagikan tiap kelompok. Nah, ini adalah tugas kelompok. Ya, Miss Vina akan bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nah, tugas kalian setiap kelompok adalah membaca cerita kembali
Dimulai dari judul, tokoh, sifat tokoh atau watak ya. Kemudian tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan? Baik, silakan bagikan. Sahira. Ya, kalian baca kembali ceritanya, lalu diskusikan unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut. Ya, baca dulu. Baca dulu. Ya. Oke. Ya, baca dulu. Oke, lanjutkan. Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Oh, udah. Oke, bagus sekali. Oh, udah cek semua? Oke. Ya, nanti baca-bacakan. Udah, berapa lagi kelompok 3? Udah ya? Sudah, Miss. Oke, sudah siap? Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, siapa yang maju? Presentasi. Ya, Raisa dengan Haliza. Ya, silakan dilihatkan ke teman-temannya. Nah, oke, ini hasil peta pikiran kelompok 1. Raisa akan membacakannya. Oke, silakan. Yang lain perhatikan. Silakan. Oke, bagus sekali. Betul sama? Oke, bagus sekali. Kelompok 1 tentang kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya dan peta pikirannya ditunjukkan ke temannya. Dari saya dengan Sakira. Kena cahaya. Kena cahaya. Oh, kena silau ya? Oke. Oke. Ini peta pikiran kelompok 2. Silakan Sakira. Perhatikan yang lain. Tokoh bagus dari tokoh Oke. Desa Desa Serambi. awal cerita ini dia satu menit cerita populer membawa yang pesan moral kita harus saling mengenal. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kita coba. Nanti tadi sudah kalian jawab, diskusikan dan jawab bersama-sama. Judulnya apa tadi? Budaya. Bagus. Oke, sama semua ya berarti ya. Sama semua. Tokohnya siapa saja tadi? Tulus dengan Nenek Ija. Betul semua? Nama ya. Oke, sifat tokohnya bagaimana?
kekeluargaan ya, sikap kekeluargaan, sikap kekeluargaan. Boleh? Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan buat semuanya, luar biasa. Oke. Nah, selanjutnya nih, setelah kita membahas tentang cerita Pak Tulus dan unsur Inggrisnya, di sini ingin bertanya kepada kalian. Nah, hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari Pak Tulus? Siapa yang bisa jawab? Apa? Baik hati, saling menolong, ramah. Bagus sekali. Itu adalah hal-hal baik yang bisa kita contoh dari Pak Tulus. Nah, kira-kira apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Sudah. Ya, karena Pak Tulus saling menolong. Nah, kalau sekarang hal-hal baik apa saja yang bisa kita contoh dari warga desa Srewangi? Menolong sesama. Menolong sesama, tidak membeda-bedakan. Bagus ya. Jadi kalau menolong itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, bagus sekali. Nah, berarti warga Srewangi itu sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila belum? Sudah, betul sekali. Nah, oke, bagus sekali. Nah, sekarang bagaimana jika kalian meskipun bukan warga desa Srewangi, apakah kalian apa yang akan kalian lakukan jika melihat Nenek Ida? Menolongnya, betul ya, membawa ke rumah sakit. Bagus sekali ya. Oke. Nah, berarti kita kembalikan ke pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja sih? Kita simak video berikut ini. Silakan simak. Kita akan belajar pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa sila ketiga adalah persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. Dengan artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Berikut contoh kegiatan sehari-hari yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila. 1. Di lingkungan keluarga, kita harus saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan keluarga yang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada anggota keluarga yang lain. Kita juga harus mendengarkan dan mentaati nasihat ayah dan ibu. 2. Di lingkungan sekolah, mau berteman dengan semua siswa tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. 3. Di lingkungan masyarakat, peduli terhadap masyarakat sekitar, yang artinya kita harus saling menghormati dan menghargai para tetangga. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak, jika kita menerapkan pengamalan sila ketiga ini dimanapun kita berada, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, dijamin kita akan hidup dengan damai dan penuh. Oke, itu dia contoh-contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dari pembahasan kita tentang pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, nah sekarang saya tanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ya, siapa yang punya pengalaman? Ada Ipa lagi ya, silakan Ipa. Saya mempunyai sahabat yang berbeda agama, tapi saya dengan dia sangat rukun dan sangat akhlak. Oke, bagus sekali. Apakah Ipa sudah mengamalkan sila ketiga? Sudah ya, karena Ipa tidak membeda-bedakan temannya.
bermain bersama ya, bagus sekali. Apakah Raisa sudah mengamalkan sila ketiga? Sudah. Bagus sekali ya. Syakira? Saya mempunyai Kali tolong menolong ya, tapi ngomong bahasa Indonesia ya. Bukan bahasa Jawa ya. Oke, bagus sekali. Apakah Syakira sudah mengamalkan sila ketiga? Sudah, bagus sekali. Luar biasa. Oh, ternyata anak-anak 4D suka tolong menolong, luar biasa. Tepuk tangan dong anak-anak 4D. Oke, sekarang setelah kita membahas tentang pengamalan sila ketiga, Pancasila dan unsur intrinsik, sekarang kita akan membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? unsur intrinsik. Unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Apa saja sih unsur intrinsik? Tokoh, watak, alur, Tokoh, pesan moral, lalu watak, latar, judul atau tema, alur. Bagus sekali. Apalagi selain itu yang kita pelajari? pengalaman sila ketiga. Pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Sekarang, kita akan mengerjakan tes lagi nih setelah kalian mempelajari materi kita hari ini tentang unsur intrinsik dan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sekarang Yusmina akan memberikan kalian post test ya untuk melihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi ini. Oke, Yusmina balikkan lagi ya. Lalu itu kelompok Raisa, Syakira, Keisha, Nadira. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Jangan lupa tulis nama. Ya, silakan. Nama jangan lupa nama. Jangan lupa tulis nama. Ya. Nah sekarang setelah kalian mengerjakan proses, kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Unsur intrinsik. Oke, pengamalan sila ketiga Pancasila, bagus sekali. Unsur intrinsik dalam cerita. Oke, apa yang kalian sukai dalam pelajaran ini? Menonton cerita. Menonton cerita, oke? Menjawab soal. Oke, bagus sekali. Nadira? Senang ya? Oke. Nah, apa yang belum kalian pahami dalam pelajaran hari ini? Tidak. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong sama anak-anak penting. Oke, baik. Gitu. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita esok hari. Sekarang kalian boleh bersiap-siap. Rapikan. Nah, siap? Rapikan. Awas hati-hati, periksa kolomnya jangan apa? Silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
sudah menyaksikan video uji kinerja atau UKIN saya. Maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.